Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ridwan Arifin di channel Ridwan Tekno. Kali ini saya ada TP-Link WR840NP6 tentunya. Di sini saya akan menginstal atau mengoprek si router ini ya. Jadi memorinya itu diperbesar dan saya akan menggunakan sistemnya OpenWRT yang dibuild sendiri. Karena saya sudah mengganti IC untuk memorinya. Jadi dulunya kan ini 4 MB ya. Jadi saya ganti jadi 16 MB ya. Apakah bisa dan apakah sanggup dan apakah berhasil ya? Dan apalagi ya, untuk penyolderannya ini sangat sedikit agak miring ya, tapi tidak apa-apa ya, soalnya ini sudah bisa berjalan ya. Dan untuk apalagi ya, untuk RAM-nya ini memang di 32 MB untuk RAM-nya, tidak apa-apa. Saya akan menjadikan si router ini bisa keinstall atau bisa install load balancing ya, karena saya akan menjadikan si modem ini menjadi load balancing tentunya. Oh ya, untuk load balancing yang saya gunakan ini, saya akan menjadikan dua internet menjadi satu. Jadi kalau misalkan satu mati, jadi satunya bisa nge-backup ya. Seperti file over ataupun load balancing menambah speed pada jaringan internet tentunya. Oke, di sini untuk portnya ya, portnya yang saya pakai ini yang port warna biru dan port yang nomor sebelahnya ya. Jadi enggak jauh-jauhan ya untuk port inputnya, dan untuk tiganya lagi ini akan saya gunakan sebagai LAN ya, atau sebagai outputnya ya, seperti itu. Dan apalagi ya, untuk penyetingannya kayak gimana, kita langsung saja next ke PC tentunya. Oke, di sini sudah di tampilan PC ya, dan di sini saya menggunakan OS-nya Ubuntu ya, atau OS Linux, dan di sini saya menggunakan Ubuntu versi 22.04 ya. Dan versi 2204 ini menurut saya ini enak ya untuk sebagai membuild sebuah OpenWRT atau firmware OpenWRT, ini enak sekali. Dan di sini bisa langsung aja ke websitenya si ini ya, di GitHub-nya ada OpenWRT ini 840 P6 ya. P6 ini kita akan mencoba membuildnya sendiri ya. Jadi kalau keuntungannya membuild sendiri ini, kita bisa menentukan package mana yang harus diinstal, dan apalagi ya, untuk kebutuhan kita jadi disesuaikan sendiri atau kalau membuild seperti ini ya. Dan kita download aja untuk resource code zip-nya, dan di sini saya menggunakan Ubuntu. Jadi persiapkan dulu ya untuk file sistemnya. Di sini kalau misalkan Windows ini nggak bisa ya, harus dipakai Ubuntu dulu ya. Kalau pakai VMware atau virtual machine itu saya nggak tahu ya, atau nggak pernah belum pernah nyoba ya. Jadi saya menggunakan Ubuntu dari installer asli tentunya ya, bukan dari portable tentunya. Di sini saya menggunakan Ubuntu atau Debian juga bisa, Mint juga bisa, ini bisa ya. Dan ini saya Ubuntunya di 2204, sesuaikan saja sama Ubuntu yang kalian pakai. Jadi harus diinstal dulu ya, step by stepnya untuk keperluan si OpenWRT-nya tentunya. Di sini harus diinstal dulu ya, yang ininya ya. Diinstal dulu menggunakan terminal tentunya. Dan di sini pastikan sudah menginstal yang namanya Python 2 dan Python 3. Cara mengecek untuk Python yang sudah terinstall apa belum, atau sudah terinstall apa belum, bisa menggunakan terminal ya. Bisa menggunakan terminal, dan kita cek dulu untuk si Pythonnya ini. Kita ini menggunakan Python berapa sih gitu ya. Python 2 atau Python 3 yang sudah diinstal tentunya. Di sini saya ketikkan CD ya, biar ke depan dulu ya. Untuk di bagian terminalnya kita tuliskan Python seperti ini. Kalau misalkan Pythonnya 2, Python versi 2 gitu ya, kita strip terus kita tuliskan version seperti ini, kita enter. Ups, kok salah ya. Oh, ini stripnya harusnya 2 kali ya. Oke, kita akan ulangi lagi sebentar. Python, dan kita klik stripnya 2, ini tambahin strip dan klik enter.
Dan di sini untuk Python versi 2-nya menggunakan 27 ya, 27.10 ya. Menggunakan 27.10. Untuk Python 3-nya kita akan ganti aja scriptnya seperti ini, kita hapus dan delete dan ya enter. Untuk versi 3-nya di 3.10.12 tentunya. Oke, di sini Python-nya sudah terinstall di PC-nya ya, atau di OS Linux aslinya. Maksudnya sudah diinstal ya, sudah diinstal. Kalau misalkan belum, bisa mengikuti cara seperti ini ya. Sudo apt update dan sudo install Python 2 tentunya. Oke, di sini kita fokus kepada yang tadi ya, yang tadi sudah di-download. Yang tadi download mana ya? Sebentar. Kita pindahkan dulu untuk terminalnya. Dan di sini saya sudah mendownload filenya berbentuk zip. Kita klik kanan dan kita ekstrak saja seperti ini. Nah, seperti ini. Dan kita buka lagi untuk foldernya. Di sini cuman seperti ini aja ya, seperti ini tok ya. Dan kita klik kanan open in terminal. Kita minimalis saja biar tidak bingung ya, tidak bingung saat penginstalannya ya. Di sini sebenarnya sih saya sudah membuildnya ya, membuild untuk si OpenWRT-nya ini, cuman saya akan menerangkan aja ke kalian dan supaya tidak lupa juga ya. Kalau misalkan umpamanya saya mau bikin ulang atau saya mau bikin baru, jadi saya tidak lupa lagi step by stepnya. Jadi nggak usah harus lihat catatan lagi ya, jadi tinggal saya ulangi lagi aja atau saya tonton aja video saya sendiri tentunya gitu ya. Sebenarnya sih segitu aja ya, bukan bermaksud menggurui apa gimana gitu. Dan ya ini untuk settingannya ya, ini settingannya atau script yang harus dibutuhkan ya. Di sini harus di-download tuh ya. Untuk package yang dibutuhkan, usahakan untuk internetnya aktif ya. Kalau misalkan nggak aktif ini nggak bisa ya, nggak bisa karena harus mendownload dulu ya repository yang dibutuhkan untuk membuild si firmware OpenWRT-nya ini ya. Di sini saya sudah connect ya, saya sudah connect menggunakan USB to LAN. Kita coba kita di sini saya sudah mendownload sih ya, jadinya tinggal diikuti aja ini. Yang ini tinggal di copy aja seperti ini. Dan untuk config menunya kita bisa sesuaikan dengan catatan yang ada di sini tentunya. Coba kita akan tes dulu ya, tes dulu apakah bisa apa enggak. Coba kita akan bisa apa enggak, kita akan coba tes. Kita ketikkan tulisan make seperti ini, kita akan coba tunggu. Nanti dia akan keluar menu seperti seperti command prompt ya. Bukan command prompt ya, jadi kayak BIOS gitu ya. Coba kayak BIOS seperti itu. Kita akan pilihkan aja ya untuk CPU-nya, samakan sesuai router yang kalian pakai tentunya. Di sini masih loading ya, masih loading. Dan ya ini masih loading seperti ini. Sebenarnya sih ini harus mendownload resource-nya ya. Kalau misalkan nggak di-download biasanya menunya nggak komplit ya. Oke, di sini kita pilihkan aja samakan ya. Jadi targetnya seperti ini, disamakan aja ya. Targetnya misal kita akan geserkan dulu sebentar. Kita klik enter ya. Kalau oke itu enter ya. Dan kita pilih untuk CPU-nya ini MediaTek ya. Nah, seperti ini MIPS. Kita apalagi ya? Kita subtargetnya kita ganti ke board mana nih? 8. Nah, ini kita yang X8 ini, yang belakangnya X8, kita pilihkan lagi untuk TP-Link berapa ini ya. Karena di sini saya menggunakan 16 MB ya. Jadi saya pilihkan yang 8 MB aja karena takutnya kebuang sia-sia ya. Jadi kalau misalkan 16 harusnya sih ini diedit lagi ya untuk file sistemnya jadikan 16 ya. Kalau misalkan menggunakan 8 jadi nggak kepake 8 MB lagi gitu, sayang aja ya. Jadi seperti itu ya. Oke, di sini settingannya disamakan aja ya seperti tutorial sebelahnya. Tentunya di sini ada catatan-catatan seperti ini, disamakan aja
Cara mengeditnya kita enter aja, kita hapus ke 512, kita enter jika sudah di edit dan exit. Jangan kebablasan ya kalau exitnya, karena kalau misalkan kebablasan biasanya dia ngulang lagi ya. Jadi ngulang lagi. Jadi saya pernah kemarin tadi saya coba dan mengulang seperti jadi ngulang lagi gitu ya. Oke, di sini kita akan hapus aja ya. Kita akan hapus karena tidak diperlukan untuk di crypto sync package listnya, kita tidak diinginkan ya. Kita karena di sini remove IPKG-nya saya tidak akan menghapus ya, karena kalau misalkan dihapus ini bagian type software-nya jadi hilang ya, jadi gak bisa install package yang saya perlukan. Misalnya saya akan menginstal M13 ataupun software-software yang lain. Saya misalkan kita butuh, jadi susah aja kalau misalkan nggak ada OPKG-nya ya. Jadi seperti itu ya, tinggal disamakan aja sih sebenarnya ya, sama settingan yang sebelahnya. Jadi seperti itu ya. Nah, seperti ini, dan tinggal di setting aja. Untuk di bagian di situ ada pokoknya debug FS itu harusnya dihapus dulu ya. Di bagian network ya, di bagian network dan Kmod Mark 802-nya di off dulu ya. Di off dulu seperti di video tentunya. Oke, jadi kita samakan dulu ya. Untuk com filenya kita bisa dihapus, bisa tidak. Pokoknya ini samakan aja seperti yang ada di video. Dan mungkin harus ada sedikit yang diedit di bagian di bagian number squash fs-nya kita isikan 1. Pokoknya samakan saja seperti yang ada atau tertera pada tutorial sebelahnya ya, di teks sebelahnya tentunya. Oke, di sini saya akan pindah ke ke mana nih? Kita exit dulu. Kita ke bagian base system ya. Base system di sini saya tidak akan menghapus semua ya. Kalau di tutorial yang sebelah ini, yang di teks ini dihapus karena OPKG-nya menghilang atau tab software-nya hilang, karena saya tidak akan membuang tab software-nya. Jadi saya tidak mengikuti tutorial yang sebelahnya. Jadi saya biarkan ada ya, biarkan dia on ya. Jadi biarkan dia tab software-nya tidak hilang tentunya. Dan untuk di bagian paling saya akan meremove di bagian network PPP karena saya tidak menggunakan PPP tentunya. Untuk di UHTTP nah itu saya nyalakan ya, karena untuk bisa di remote menggunakan web server. Jadi web servernya ini bisa nampil di bagian Lucy-nya. Kalau misalkan kalian nggak usah menggunakan Lucy, jadi tinggal di ini aja, tinggal dihapus aja, tinggal di enable tentunya. Kalau misalkan pengen dinyalakan, ini dicentrang ya. Kalau misalkan nggak pakai Lucy, ini bisa dihapus ya. Untuk UTTP-HD-nya, UTTP-D-nya dimatikan aja ya, gitu. Oke, di sini di bagian di bagian networks sebentar. Nah, ini bisa dinyalakan seperti ini ya, untuk di bagian Lucy-nya ya, biar si servernya ini menyala secara otomatis. Dan kalau misalkan ada M, ada titik ya, seperti spasi itu. Kalau misalkan M itu biasanya dia kalau dipanggil baru menyala ya, karena itu akan menghambat CPU-nya juga jadi lama. Kalau misalkan dipakai spasi seperti ini, biasanya bootingnya agak sedikit lama gitu ya. Jadinya seperti itu ya, ada M, ada kayak OK, ada M. Kalau M itu tergantung dari kita manggil. Misalkan pengen menu ini, kalau ininya tulisannya M seperti yang tadi, atau ada yang seperti kayak bintang gitu ya. Kalau M itu dia nunggu dulu ya, kalau misalkan programnya belum jalan secara default tentunya. Oke, di sini kita ganti dulu ya untuk di Kmod-nya. Nah, Kmod-nya ini bisa dihapus dulu ya, atau bisa di disable dulu untuk di Mark 802. Jadi kalau misalkan Mark 802-nya dihapus, itu debug FS-nya ini bisa dimatikan ya. Nah, ini bisa dimatikan. Jadi saya tidak menggunakan mesh ya, karena nggak tahu kenapa, takutnya si router ini nggak support mesh tentunya. Jadi kita akan coba
bisa dimatikan ya, bisa dimatikan, dan seperti ini bisa dimatikan. Dan yang di bagian yang tadi yang nggak bisa dihapus, yang debug FSE itu sekarang bisa dihapus ya, karena Kamod Mark 802 nya sudah di disable tentunya. Dan untuk apa lagi ya, untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian sih sebenarnya ya, seperti itu. Dan sebenarnya sih ini ngebuild sendiri ya, ngebuild sendiri, jadi terserah kalian ya mau seperti apa softwarenya, mau seperti lebih apalagi lebih expert lagi mungkin ya, bisa ini ya, bisa di custom sendiri ya. Jadi suka-suka kita, suka-suka ya, suka-suka sendiri ya gitu ya. Misalkan wah kurang ini, kurang apa, jadi kita bisa tambahkan menu-menu atau menu-menu aplikasinya bisa disesuaikan atau bisa dikurangi ya. Misalkan pengen cepet nih bootingnya, jadinya kita bisa memaksimalkan untuk CPU-nya, atau bisa aja kita butuhnya cuman ini tok kok gitu, jadinya kita tinggal build yang simple atau minimalis aja sih, ini bisa ya. Yang penting filenya support dan ya editingnya bener, itu pasti bisa berjalan ya. Kalau misalkan kebanyakan juga dan memorinya enggak ganti apa gimana gitu, ini bisa aja ngebreak ya, jadi ngebreak jadinya atau error ya saat instalasi OpenWRT-nya atau firmware OpenWRT-nya tentunya. Dan di sini tinggal di setting-setting aja seperti ini. Dan sebentar kita akan coba setting-setting, sesuaikan dengan settingan yang ada tentunya. Nah, di sini sudah dihapus. Sebentar, saya ini nyari yang tadi mana ya? Sebentar. Saya ini jadi lupa gini ya, jadi lupa sebenarnya. Disesuaikan aja ya dengan kebutuhan kalian. Kalau misalkan pengen langsung install M13 juga bisa ya. Tinggal jadi kalau misalkan si softwarenya atau secara default M13-nya sudah berjalan atau sudah ada ya, jadi nggak usah download lagi. Oke, di sini sudah dihapus ya untuk Kamodnya ya, Kamodnya jadi bisa di disable untuk di bagian debug FS-nya. Di sini kita kalau misalkan men-setting atau mengesave, diusahakan .config ya, jangan dinamakan lagi, karena kalau misalkan dinamakan lagi kita akan membuild ini dia akan error ya. Saya pernah nyoba dinamakan, jadinya tambah error gitu ya, jadi nggak bisa untuk di Mac-nya ini, jadinya error ya. Oke, kita cari dulu yang tadi ya di bagian genera build atau mana ya, sebentar. Yang tadi yang mana ya? Yang debug FS itu ya. Kita akan coba cari dulu ya untuk debug FS-nya. Sebelah mana nih untuk debug FS-nya? Dan mana sih ini? Dan ya di sini karena saya tidak mendownload untuk yang script yang kedua dan pertamanya, jadinya si menunya nggak komplit ya. Dan di sini sebagai contoh aja ya, seperti itu cara membuildnya. Dan di sini saya sudah membuild untuk firmware OpenWRT untuk TLWR 840N ini. Kalau misalkan jika kalian pengen nyoba juga, nanti saya akan sertakan di deskripsi atau saya akan mengupload untuk filenya yang udah jadi tentunya. Jadi nggak usah mikir kembali ya. Di sini saya akan coba meload untuk modulnya ya. Di sini ada ya. Di sini menu ya, yang tadi yang nggak ada jadi ada ya, karena saya ini sudah mendownload package yang diperlukan. Jadi si menunya ini full ya. Menunya full, dan apalagi ya untuk di bagian tadi yang nggak ada jadi ada ya, karena sudah menginstal. Nah, ini untuk debug FS atau compile compile with kernel with debug file systemnya bisa kita matikan ya, karena untuk Kamod Mark 802 nya dan 11 untuk bagian mesh ini sudah dihapus ya. Jadi kita bisa menghapus untuk with debug file systemnya, kita bisa hapus ya. Untuk remove IPKG saya ini nggak dicentang ya, karena saya nggak akan meremove untuk OPKG update-nya. Jadi build yang terakhir saya tidak menggunakan tidak mencentang remove-nya ya. Jadi remove-nya ini dibiarkan tidak dicentang, jadi nggak di remove ya bagian tab software-nya. Karena kalau misalkan tab software-nya dihilangkan,
Ini apa ya, tinggal ribet ya kalau misalkan installing untuk package-package yang perlukan. Jika sudah selesai semua, kita bisa klik max ya. Dan untuk downloadnya ini sekitaran 1, 2, 3 jaman ya. Jadi mabok ya itu ya, lama sekali ya untuk di bagian buildingnya ya. Untuk selesai di building ada di folder bin dan target RAMIPS, dan nah ini ya di sini ya. Nah, dua file ini bisa kalian install ya. Untuk TFTPD biasa menggunakan TFTPD. Kalau misalkan setelah diinstal TFTPD kan nyala tuh, nanti bisa dilanjutkan dengan menginstal file system atau yang sebelahnya yang 3 MB-an. Jadi seperti itu ya. Dan kita akan coba nanti ya, coba kita akan ke install ya menggunakan Windows, karena saya tidak menggunakan tidak menggunakan Linux untuk TFTPD-nya, jadi bingung ya. Oke, kita akan coba install dulu ya menggunakan Windows untuk TFTPD-nya. Let's go. Oke, di sini sudah di posisi Windows ya, dan di sini saya sudah pernah install ya untuk si routernya ini. Cuman di sini menggunakan snapshot ya. Snapshot ini apa ya namanya, nggak stabil untuk di bagian wirelessnya ya. Wirelessnya ini kurang jos sedikit, cuman tab softwarenya ada. Nah ini dia ya, tab softwarenya ada, cuman di bagian wirelessnya ini sedikit lebih kurang, lebih apa ya, lebih tajam ya lebih tajam, pancarannya kurang ya menurut saya. Jadi bagusan yang udah pre-release, cuman ini si untuk TP-Link P6 ini tidak ada untuk resminya ya. Jadi kalau yang resminya ini dia menggunakan apa ya, snapshot itu ya, yang snapshot, jadinya kurang bagus ya. Kalau pengen yang bagus mungkin harus ngebuild sendiri, makanya itu jadi saya ngebuild sendiri, dan saya akan coba install ya. Install dulu menggunakan yang resmi, cuman nggak ada tab softwarenya. Jadi saya akan coba terangkan dulu ya, yang mana sih yang nggak ada tab softwarenya ini. Kita coba ya, kita akan coba seperti ini. Kita akan upload aja karena ini menggunakan si softwarenya TFTPD, tapi kita akan coba install atau menggunakan sistem OpenWRT-nya, paling error ya. Kalau misalkan error, tinggal kita menggunakan TFTPD tentunya. Oke, di sini sudah berhasil diupload ya. Apakah berhasil install langsung menggunakan Lucy seperti ini? Sebenarnya sih ini harus menggunakan TFTPD, jadi saya percobaan ini menyeleneh ya. Apakah ini berhasil? Kita akan coba tunggu sampai proses loadingnya selesai. Ini lampunya klip-klip ya, dan di sini masih flashing ya. Ini sebenarnya sih harus menggunakan TFTPD ya, TFTPD, cuman saya coba install langsung ya, apakah bisa apa enggak. Kita akan coba tes ya, kita akan coba tes, namanya juga percobaan ya, paling matot gitu ya. Oke, kita balik ke PC ya. Oke, di sini sudah bisa ini ya, ternyata bisa ya menggunakan ini ya, menggunakan langsung update ya seperti itu. Dan di sini berhasil tentunya. Di sini untuk file firmware yang sudah dibuild ini apn.my.id ya. Jadi saya menggunakan firmware dari itu. Cuman kalau kekurangannya tidak ada sistem di tab sistem, dan di tab software ini tidak ada ya. Jadi saya akan menginstal M13 ataupun sejenisnya, ini tidak bisa ya. Jadinya ribet sekali untuk saat penginstalasi, dan saya akan coba OPKG update juga, ini tidak bisa karena si OPKG-nya ini OPKG-nya sendiri tidak diinstal ya, jadinya seperti itu, jadinya ribet ya. Jadinya tidak ada software yang seperti ini, OPKG aja dia nggak ada ya, tidak ada seperti ini, jadi error ya seperti itu. Jadi tidak bisa untuk instalasi package-package yang saya perlukan tentunya. Jadi ini akan sedikit menjadi ribet ya, karena ya itu dia. Oke, kita lanjut ke build yang saya build ya. Jadi saya akan merestore menggunakan, atau saya akan menginstal menggunakan TFTPD software.
Dan kita akan bikin dulu folder ya, bikin dulu folder dan TLWR840 V6 new mode aja ya. Kita akan bikin folder seperti itu, kita klik-klik dan kita paste di sini. Untuk file TFTPD-nya ini kita akan coba copy dulu ya, dan dari ini kita akan rename ya, rename untuk filesnya. Rename dulu untuk filesnya, dan di sini kita klik F2 dan kita seperti ini ya. Nah, sudah seperti ini kita akan jalankan program TFTPD-nya. Nah, seperti ini kita akan coba browsing dulu, tapi sebelum itu kita harus mengedit dulu ya untuk di bagian si IP-nya ya. Si IP-nya ini saya menggunakan 192.168.0 dan 66 ya. Ini standarnya TFTPD untuk si TP-Link tentunya. Dan untuk gateway-nya 192.168.0.1 ya. Ini sesuai seperti atau standarnya TP-Link untuk TFTPD-nya ya. Oke, di sini kita browsing dan kita pilihkan yang yang ini ya, new mode. Dan untuk si linknya ini kita klikkan seperti ini, kita cabut untuk si power routernya dan kita tancapkan dengan menekan tombol reset sampai dia terdetek seperti ada di ini ya, seperti loading seperti itu. Lalu kita lepaskan, nah seperti ini. Lalu kita lepaskan untuk si tombol resetnya. Tunggu sampai proses loadingnya selesai. Ternyata harus menggunakan TFTPD ya. Dan di sini sudah inilah lagi lagi loading ya. Kita akan coba tunggu sampai dia terbaca untuk IP-nya. Oke, baik, di sini sudah mendapatkan IP ya, dan di sini saya mungkin di sini sudah berhasil ya untuk membuild sendiri file system dari si OpenWRT-nya. Kita akan coba buka dulu ya untuk di bagian putih. Apakah dia Lucy dulu ya, Lucy apakah kebuka ya untuk build yang saya build ya. Dan di sini berhasil ya, sudah muncul menunya. Tandanya ya berhasil, cuman tab softwarenya masih tetap hilang ya. Masih tetap hilang, mungkin harus saya koreksi lagi ya, untuk mungkin di buildnya ini belum sempurna atau belum pas ya, belum pas. Dan mungkin saya akan membuat lagi nanti ya, membuat lagi di video selanjutnya mungkin ya. Takutnya di sini kelamaan juga ya, kelamaan. Dan coba kita akan kemana ya, ke bagian putih ya, ke bagian putih. Apakah ini si softwarenya sudah pernah beneran ganti apa belum? Kita akan coba cek di bagian putih ya. Di bagian putih di 192.168.1.1 apakah ini bisa coba cek untuk loginnya root. Dan di sini sudah bisa ya, sudah bisa ada tulisan ininya ya, udah ada tulisan punya saya. Jadinya ngebuildnya ini sudah berhasil, cuman untuk tab softwarenya ini belum hadir tentunya ya. Untuk OPKG-nya ini di sini bengong seperti ini ya, seperti ini bengong. Tapi untuk OPKG-nya sendiri saya enter ini mau ya, untuk perintahnya ada. Cuman untuk si tab softwarenya nggak ada. Mungkin saya akan mengulangi untuk bikin lagi ya untuk membuild baru. Dan untuk di build baru mungkin di video selanjutnya ya. Oke, mungkin segitu dulu ya video kali ini. Dan berhasil untuk membuild ya, jawabannya ya. Cuman untuk si tab softwarenya ini belum ada ya, belum ada. Dan memorinya ini masih di 2 megaan ya, mungkin ini 2 mega ya, sisa 2 mega lagi ya, sisa 2 mega lagi. Dan ya, mungkin di percobaan kali ini segitu dulu. Thanks for watching, I'll see you next time. Dan jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya. Saya Ridwan, until next time, goodbye. Ditunggu video selanjutnya.